yang tidak masuk? Keterangannya apa? Sakit ya. Sudah berapa hari? Sekali. Baik, kalau sudah 3 hari kok tidak masuk, nanti lapor saja ke wali kelas atau juga biar ada yang fisik. Siapa tahu sakitnya serius, harusnya di rumah sakit kok tidak dibawa ke rumah sakit. Ini kan kasihan nanti kalau sudah kebakaran. Kemudian kita selaku teman juga solidaritas dengan teman kita yang sakit. Kita bantu doa, syukur bisa lebih ya, oleh sesuatu yang membuat senang. Ya, baik. Saya minta hari ini kami akan menyampaikan tentang keistimewaan DIY. Ya, keistimewaan DIY. Ada yang berasal dari luar DIY. Kalau ada tunjuk saja. Dari mana, Mbak? Lombok. Bisa bahasa Jawa? Tidak. Baik, tidak apa-apa. Pertama dikerjani, tapi lama-lama tahu kalau itu dikerjani. Itu ya. Selain Mbak, ada yang dari Bogor. Ya, luar Jogja ya. Baik. Meskipun masih Jawa, tapi orang Bogor tidak mau nyebut dia itu di Jawa. Maunya Bogor atau Jawa Barat. Tapi bulunya Jawa. Yang lain lagi? Tidak ada. Nah, sekarang saya akan tanya pada orang pribumi Yogyakarta. Sama ada juga orang Jogja. Kok bisa DIY disebut istimewa? Bahkan nama lagunya Jogja istimewa. Ada lagi yang ibarat kayak Kutoku Jogja. Ini ada yang tahu ini? Nah, ini istimewanya di mana kira-kira? Ayo tunjuk jari berani. Atau sebelum ini, selain Yogyakarta, yang istimewa ada enggak provinsi lain? Ada. Mana itu, Mas? Aceh. Saya tulis ini ya. Daerah istimewa Aceh. Istimewanya sama atau tidak? Oh tidak. Kita fokus ini dulu, nanti baru kita bandingkan ya. Nih, ini istimewanya apa kira-kira? Orang Jogja itu katanya istimewa, tapi tidak tahu istimewanya kan repot. Ayo, belum ada? Ayo Mas, Pernah jadi ibu kota. Tak tulis ini dulu ya. 1, pernah jadi ibu kota. Ibu kota RI. Nah, baik. Berikutnya, ya. Gubernurnya seorang sultan. Tak tulis ini. Ada lagi. Ayo. Kita lihat di belakang itu ada makanan lezat dan bergizi. Mulut mipa 2. Ini sebelum mipa 2. Ya. Kira-kira ada istimewa tidak untuk makanan di Jakarta? Yo. Ada enggak makanan? Ada, apa kira-kira? Gudeg buah misalnya. Tak tulis ini ya. Makanan itu dari budidaya manusia, maka ini budayanya. Ini contohnya tadi ada gudeg. Pernah makan gudeg? Nah, mahal atau murah? Murah gorinya, tapi bumbunya mahal. Beli gudeg sendiri Bu Citra yang sekian ini tuh ya. Ini untuk daging dapat banyak. Kamu bahan cuma gori. Iya. Jadi mahal karena dikemas bagus, diberi
bumbu yang bagus sehingga menjadi go internasional. Gudeg. Baik, ada lagi? Bawa HP? Nah, silakan terus. Keistimewaan Yogyakarta minimal ada 4 hal. Minimal ada 4 hal. Kepala daerah atau gubernur adalah ya sultan. Sekarang Habib yang keberapa? 10. Baru saja dilantik ya. Nah nanti kalau misalnya 5 tahun berakhir Habib ke-10 dilantik, tapi mungkin karena usia. Karena kalau jadi raja saja itu mudah. Contohnya Elizabeth yang Inggris itu ya, itu sampai usia hampir 100 ya. Itu kalau jadi raja saja, karena raja itu hanya simbol. The king can do no wrong. Raja tidak bisa salah, tidak menjalankan pemerintahan. Tapi karena sultan itu merangkap nanti jadi gubernur, kepala daerah, ini tidak bisa santai-santai. Nggak santai-santai Yogyakarta atau Bangka lain. Dia harus aktif sebagai kepala daerah, sebagai gubernur. Maka kalau usianya nanti sudah lanjut, dimungkinkan kalau beliau tidak kesal, tidak mau, maka akan ganti. Siapa penggantinya? Ya itu berbeda. Kalau di Jawa Tengah, di luar Jawa, Jogja, itu gubernur, bawahnya adalah nanti Pak Sekda, ya, kemudian Kanwil, kemudian kecamatan, kemudian kelurahan, kemudian RT RW. Tapi di Jogja punya beda, gubernur, kemudian sampai kabupaten kota Pak Bupati masih, tapi nanti sampai di bawahnya Pak Camat itu diganti dengan Pak Panewu. Jadi kalau sekarang Anda ke kecamatan Sleman itu kantor pun Pak Camat ini. Ya singdom ya, oh meniko tulisannya Pak Panewu. Kemudian sekcam itu Panewu Anom. Kemudian ada kaur. Kemudian ke bawah itu lurah, tidak kepala desa. Lurah. Ya, lurah. Di bawahnya lurah itu ada dukuh. Di Jawa Tengah tidak ada dukuh. Di kota Yogyakarta tidak ada dukuh. Dari lurah langsung ke RW langsung ke RT. Tapi untuk Jogja, luar kota Yogyakarta, ini ada dukuh, baru RW, baru RT. Satu istimewanya adalah ini di kelembagaan, termasuk di kepala daerah. Kemudian yang B itu adalah misalnya sebutan nama kepala daerah dari Panewu ya, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, sudah browsing loh, dan apa yang kedua? Yang kedua, wah istimewanya juga. Ada di kota RI. Kira-kira tahun berapa? Tahun berapa? Indonesia merdeka tahun berapa kan? 1945. Ibu kotanya di mana? Indonesia merdeka di Jakarta. Proklamasi itu ingat toh? Dua linia. Proklamasi kami atas nama bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Alinea yang kedua, hal-hal yang mengenai peminggahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bawahnya Jakarta. Ibu kotanya ada di Jakarta. 17 Agustus 1945. Maka ibu kota pertama Jakarta. Kenapa pernah pindah di Yogyakarta? Yogyakarta itu secara historis sudah istimewa. Secara historis, secara sejarah. Kenapa mau istimewa? Karena sebelum Indonesia merdeka
Yogyakarta itu sudah diakui dunia sebagai negara tersendiri yang merdeka berdaulat. Jadi semuanya itu dari sejarah. Ditangkap, Muhammad Hatta ditangkap, terus diasingkan. Kemudian ketika presiden dengan wakil presiden juga ditangkap, berarti Indonesia itu sudah kalah. Tapi Pak Sultan ke-9 tidak begitu. Yogyakarta itu negara sendiri, tidak kalah. Begitu presidennya ditangkap, maka pindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta. Langsung itu sekarang ada gedung agung itu untuk dikatakan Morobo 10 ya. Gedung agung itu. Dari situ keluarga Presiden Soekarno ada di Sumatera itu Pak Sultan ke-9 karena beliau adalah sudah diakui sebagai raja di PBB, pinjam pesawat PBB untuk menjemput Pak Karno dan keluarganya. Jempat Yogyakarta. Kenapa dibuat Undang-Undang Istimewa Yogyakarta? Karena pada masa pemerintahan Pak SBY 2004 sampai dengan 2014 itu para petinggi-petinggi, politisi itu berpendapat tidak boleh ada negara di dalam negara. Yang ketiga ini tata ruang. Ini atau ini kalau kita kenal istilah sekarang ini panitikisme. Tanah di Yogyakarta beda dengan tanah di luar Yogyakarta. Di Yogyakarta masih berlaku keistimewaan ini, tidak boleh non pribumi memiliki tanah di Yogyakarta. Cina, Arab, India, Jepang, kemudian Amerika tidak boleh. Tapi kalau Anda lihat di Malioboro, di Jalan Surut banyak toko-toko yang milik orang asing. Itu milik pribadi atau tidak? Tidak. Dengan HGB, hak guna bangunan. Kemudian budaya. Mohon maaf, jadi Waton Yogyakarta itu kalau kita lihat sejarah memang asal utama dari Demak Bintoro, jadi memang garisnya adalah garis beragama Islam. Kemudian yang paling dominan adalah Sunan Kalijogo, sehingga berdirilah UIN Sunan Kalijogo. Karena memang ini budayanya ini lebih kental dengan budaya Islam. Pak Sunan Kalijogo menyampaikan budayane gawanen, garapen, agama nih ojo ditinggal. Sehingga di Keraton Yogyakarta itu punya gelar Pak Sultan itu selain Raja Yogyakarta juga Sayyidin Panotogomo. Sayyidin itu Sayyidina junjungan, Panotogomo yang menata agama yang ada di Yogyakarta. Meskipun Jogja tahu persis bukan hanya Islam saja, tapi ditata sehingga tetap hubungan yang harmonis, tidak terjadi konflik baik horizontal maupun vertikal. Ya, salah satunya adalah ketika Kamis Pahing. Hebohnya tentang seragam biasa ini. Sekarang ini muncul Pergub, tapi baru masih gerak ya. Nanti untuk budaya Jogja pakaian adat malah sudah di permen itu. Tiap daerah wajib mengadakan pakaian adat untuk siswa. Adalah berpikir itu baru jangan berbuat dulu baru berpikir. Kemarin saya punya murid dari Papua ya. Dari Papua tahu sendiri keras. Dia dari kalau ada pertanyaan silakan. Mari sharing boleh tentang ini boleh, tentang yang di luar ini boleh. Seragamnya masih 9D, apa-apa. Ya, boleh ya 9D. Karena seragam diserahkan pada orang tua gitu ya, bukan sekolah. Orang tua saat duit-duitnya orang tua nih kan gitu. Terima kasih atas waktunya. Tolong lanjutkan apelnya fisika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.